Shalom Bapak Ibu Saudaraku, senang sekali dalam retret secara online ini atau pembinaan rohani secara online ini, senang bisa bertemu dengan Bapak Ibu, para karyawan, para guru, para pendidik ya kan yang ada di Tunas Bangsa. Dan senang sekali bisa berjumpa dengan Bapak Ibu melalui online ini. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Oktria Bangun, Bapak Ibu. Saya salah seorang juga pemimpin jemaat di Abalov, Bapak Ibu Saudaraku. Dan saya punya 3 orang anak dan 1 istri. Anak saya yang ketiga, Bapak Ibu, kebetulan juga kami memilih untuk menyekolahkannya di Tunas Bangsa. Dan dia saat ini ada di SD Tunas Bangsa kelas 1 di Depok. Dan kita tahu semua kita saat ini menghadapi situasi yang luar biasa kompleksnya Bapak Ibu, karena pembelajarannya juga melalui online. Bapak Ibu, saya punya 3 orang anak itu semuanya pagi-pagi online semua Bapak Ibu Saudaraku. Wow, tapi saya percaya ada kasih karunia dan ada anugerah Tuhan untuk setiap kita semua. Termasuk juga untuk Bapak Ibu, khususnya para guru, kepala sekolah, dan juga para tim yang terlibat di Yayasan Harapan Bangsa ini. Hari ini Bapak Ibu, dalam sesi yang pertama, saya akan berbicara tentang keselamatan. Bapak Ibu Saudaraku, kita mengetahui bahwa hampir seluruh agama dan kepercayaan yang ada di dunia ini punya konsep keselamatan yang berbeda-beda Bapak Ibu. Ada yang mengajarkan supaya selamat, katanya terus berbuat baik. Ada yang mengajarkan supaya selamat, Bapak Ibu Saudaraku, harus pergi ke tempat tertentu. Ada yang mengajarkan supaya selamat, Bapak Ibu Saudaraku, banyak-banyak untuk rajin menabur pahala dan lain sebagainya. Bapak Ibu, semua agama dan kepercayaan punya konsep yang berbeda-beda tentang keselamatan. Tapi kita perlu menyadari Bapak Ibu Saudaraku dan perlu kembali apa kata firman Tuhan tentang keselamatan. Saya percaya Bapak Ibu Saudaraku, Bapak Ibu semua yang menyaksikan tayangan ini, agamanya adalah agama Kristen. Atau Bapak Ibu Saudaraku, mungkin dahulu Bapak Ibu punya kepercayaan yang lain, agama lain, tapi sekarang sudah beragama Kristen. Kenapa? Karena Tunas Bangsa ini juga sekolah Kristen. Tetapi pertanyaan yang kedua Bapak Ibu Saudaraku, sudahkah kita juga mengerti tentang keselamatan menurut apa kata firman Tuhan? Kenapa? Supaya kami berdoa ketika Bapak Ibu sudah mengetahui prinsip tentang keselamatan, ketika Bapak Ibu sudah mengetahui tentang keselamatan, Bapak Ibu bisa meneruskannya bukan hanya ke keluarga Bapak Ibu, tapi juga ke anak-anak didik Bapak Ibu yang ada di sekolah. Mereka sama berharganya dengan kita Bapak Ibu Saudara. Tetapi kita perlu mengalami terlebih dahulu atau mengerti terlebih dahulu. Mungkin ada yang Bapak Ibu sudah mengalaminya, bahkan sudah mengerti, bahkan sudah mengajarkannya. Tetapi lewat tayangan online ini kita sama-sama saling mengingatkan, merefresh kembali Bapak Ibu Saudaraku. Bahkan kalau ada yang kita belum dengan yakin tentang keselamatannya, ini kesempatan yang terbaik untuk Bapak Ibu juga mengalami keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus. Apa kata firman Tuhan tentang keselamatan Bapak Ibu Saudara? Mari kita buka Roma 3 ayat 23. Kita akan lihat Bapak Ibu Saudaraku, Roma 3 ayat 23. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dengan tegas dan jelas Bapak Ibu Saudaraku, firman Tuhan katakan semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Semua orang, tua, muda, bahkan yang baru lahir Bapak Ibu Saudaraku, kaya, miskin, dari suku bangsa manapun Bapak Ibu Saudaraku, firman Tuhan katakan telah berbuat dosa katanya. Semua orang,
Katakan semua. Semua orang. Ya, semua orang telah berbuat dosa, Bapak Ibu. Makanya Bapak Ibu Saudaraku, banyak orang atau saya percaya kalau ditanya Bapak Ibu Saudaraku, semua orang pengen selamat. Ada kalimat yang kita dengar, utamakan selamat. Ada kalimat biar lambat asal selamat. Ada kalimat selamat pagi, selamat siang, selamat jalan, dan selamat-selamat lainnya, Bapak Ibu Saudaraku. Ya, karena semua orang mereka juga menyadari bahwa ada kehidupan setelah kehidupan di dunia ini. Tapi pertanyaannya, kehidupan yang seperti apa yang kita akan dapatkan? Kehidupan yang penuh dengan hukumankah? Atau kehidupan yang penuh dengan sukacita, damai sejahtera, dan hal-hal yang baik yang Tuhan sudah sediakan dalam kerajaan sorga, Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, semua orang telah berbuat dosa. Dan firman Tuhan jelas katakan Bapak Ibu Saudaraku, bahwa akibat dosa adalah maut. Akibat dosa Bapak Ibu Saudaraku, manusia Bapak Ibu kehilangan persekutuan dengan Allah. Terpisah jarak yang sangat jauh sekali dengan Allah. Itu akibat dosa. Bahkan Bapak Ibu Saudaraku, akibat dosa manusia akan mengalami hukuman yang kekal selama-lamanya di neraka, Bapak Ibu Saudaraku. Itu akibat dosa. Makanya butuh selamat. Butuh keselamatan. Supaya manusia tidak mengalami seperti yang saya tadi katakan. Pertanyaannya Bapak Ibu Saudaraku, kalau kita sudah menyadari semua manusia telah berbuat dosa. Semua manusia telah kehilangan kemuliaan Allah. Semua manusia telah jauh dari Allah. Pertanyaannya, apakah firman Tuhan Bapak Ibu Saudaraku menyediakan jalan keluar? Pasti. Karena firman Tuhan adalah jawaban untuk setiap apa yang kita butuhkan dan alami, Bapak Ibu. Tapi sebentar, sebelum ketemu sama jawabannya, kita lihat lagi Bapak Ibu Saudaraku. Karena manusia Bapak Ibu tahu dia butuh selamat, makanya dia coba berusaha, Bapak Ibu. Ya, makanya ada agama Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Karena agama Bapak Ibu Saudaraku punya sebuah konsep bagaimana supaya selamat. Agama Bapak Ibu Saudaraku supaya punya konsep supaya selamat Bapak Ibu, maka harus ada usaha manusia katanya. Misalnya rajin sedekah, misalnya rajin untuk memberi, rajin berbuat baik. Ya, itu semua bagus Bapak Ibu. Tapi apakah usaha manusia bisa mendatangkan keselamatan? Itu bahasa saya Bapak Ibu Saudaraku, saya kasih contoh. Seseorang yang masuk ke dalam lumpur hidup. Lumpurnya Bapak Ibu Saudaraku amat dalam Bapak Ibu. Dia masuk mungkin mulai sedengkul Bapak Ibu Saudaraku. Kemudian makin dia berusaha Bapak Ibu Saudaraku. Bukan dia makin bebas. Tapi makin dia berusaha makin dia tenggelam Bapak Ibu. Itu usaha manusia untuk mendapatkan keselamatan. Makin dia berusaha maka justru akan makin tenggelam. Apalagi Bapak Ibu Saudaraku usaha manusia. Dengan berpikir kesalehan penting Bapak Ibu Saudaraku. Nanti saya akan sampaikan kesimpulannya. Tapi Bapak Ibu Saudaraku, kesalehan manusia tidak mungkin sempurna. Gak mungkin Bapak Ibu. Ada orang berkata, oh saya gak pernah jatuh dalam dosa Pak Otri. Saya hidupnya benar. Senantiasa tidak pernah berbuat kesalahan. Nah itu, dosanya itu apa? Sombong. Bapak Ibu, walaupun secara online, senyum dong Bapak Ibu saudaraku. Puji Tuhan.
Jadi Bapak Ibu Saudaraku, Alkitab katakan, mari kita baca Efesus pasal yang kedua Bapak Ibu Saudaraku, ayat yang ke-8 dan 9. Ini kata firman Tuhan, bukan kata saya, bukan kata doktrin gereja Bapak Ibu Saudaraku, tapi ini kata firman Tuhan. Firman Tuhan dengan jelas berkata, Efesus pasal 2 ayat 8 sampai dengan 9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, kita perlu menyadari firman Tuhan dengan jelas mengatakan bahwa kita diselamatkan bukan karena usaha manusia katanya, tapi karena pemberian Allah. Kita diselamatkan Bapak Ibu Saudaraku bukan karena seberapa banyak gelar kita. Gelar itu penting Bapak Ibu Saudaraku. Kita diselamatkan bukan karena berapa banyak harta kita, bukan karena perbuatan baik kita. Bahkan Tuhan Yesus pernah berkata, apa gunanya jikalau kamu memperoleh seluruh isi dunia ini, tapi engkau kehilangan nyawamu, katanya. Wow, Bapak Ibu percaya bahwa nyawa adalah keberhargaan yang tertinggi yang dimiliki oleh manusia? Gampang ngetesnya Bapak Ibu. Ketika kita mungkin sakit Bapak Ibu, orang rela untuk jual apapun supaya dia tidak kehilangan nyawanya. Bapak Ibu Saudaraku, nyawa itulah keberhargaan tertinggi manusia. Itulah yang Allah pedulikan Bapak Ibu. Karena semua manusia telah berbuat dosa dan manusia tidak mungkin menyelamatkan dirinya sendiri. Karena firman Tuhan dengan jelas katakan bahwa keselamatan adalah pemberian Allah. Bagaimana caranya saya mengalami pemberian Allah itu, Pak? Bapak Ibu, semua kita senang diberi, betul? Coba senyum dulu Bapak Ibu, beri senyum dong kepada saya. Puji Tuhan, terima kasih. Saya senang ketika diberi senyuman Bapak Ibu. Semua kita senang ketika diberi sesuatu yang berharga, betul? Apalagi ini Allah mau beri yang paling berharga, yaitu menyelamatkan Bapak Ibu dan saya. Bagaimana caranya Bapak Ibu? Firman Tuhan kembali mengajarkan sebuah cara yang kita sudah tahu. Yohanes 3 ayat 16 Bapak Ibu. Dikatakan dalam Yohanes pasal yang ketiga ayat 16. Saya akan bagikan untuk Bapak Ibu. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ternyata Bapak Ibu Saudaraku, supaya kita selamat Bapak Ibu, cukup percaya. Ya, cukup percaya, tapi percaya kepada siapa? Firman Tuhan dengan jelas katakan, percaya kepada anaknya yang tunggal, percaya kepada Yesus Kristus Tuhan. Karena dengan jelas siapa yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Bapak Ibu Saudaraku, ada sebuah janji yang Tuhan berikan. Ada sebuah kepastian yang Tuhan berikan. Kepastiannya apa? Ketika saya percaya, Bapak Ibu percaya kepada Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat, yang katanya telah berkorban Bapak Ibu Saudaraku, mati di atas kayu salib dan bangkit pada hari yang ketiga dan naik untuk ke sorga Bapak Ibu Saudaraku. Firman Tuhan katakan, siapa yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh
hidup yang kekal. Makanya Bapak Ibu Saudaraku, kita bisa mengalahkan maut. Makanya Bapak Ibu Saudaraku, kita yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, kita bisa berkata, hai maut, di manakah semangatmu? Makanya kita yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, Bapak Ibu Saudaraku, kita bisa berkata, bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Bayangkan Bapak Ibu mau untung, ambil kesimpulan sendiri. Itu hebatnya firman Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, hari ini saya berdoa supaya Bapak Ibu percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat pribadi Bapak Ibu. Mungkin engkau berkata, Pak Otwin, saya sudah percaya. Pertanyaan saya, percaya yang seperti apa? Karena firman Tuhan katakan juga, setan itu percaya Bapak Ibu Saudaraku. Bapak Ibu, percaya seperti apa? Saya berdoa, saya beragama Kristen Bapak Ibu Saudaraku, dari lahir. Saya tahu Tuhan Yesus itu ada. Saya tahu Tuhan Yesus itu Tuhannya agama Kristen. Waktu itu saya punya pandangan itu. Tetapi pertanyaannya, apakah hidup saya adalah hidup karena percaya? Tidak. Hidup saya, Bapak Ibu Saudaraku, waktu itu berbuat dosa, terus berbuat dosa. Ke gereja, tetap ke gereja. Persembahan aja saya ambil Bapak Ibu, saya kantongin Bapak Ibu Saudaraku. Uang untuk kolektor, mama, bapak saya kasih, ku kantongin. Bukan ku buat jajan, ku buat main lotre. Bayangkan Bapak Ibu Saudaraku, agamanya agama Kristen. Tapi Bapak Ibu Saudaraku, dosa jalan terus, ke gereja juga jalan terus. Kanannya jalan, kirinya jalan. Bahaya nggak Bapak Ibu Saudaraku? Oh, bahaya sekali. Kenapa? Karena saya bisa disebut orang yang munafik. Tapi Bapak Ibu Saudaraku, saya bersyukur waktu saya SMA. Saya menyadari Bapak Ibu, saya orang berdosa. Saya menyadari bahwa saya perlu diselamatkan. Waktu saya SMA, Bapak Ibu Saudaraku, kelas 1 SMA. Saya ikut sebuah acara seperti ini, pembinaan rohani. Di situ ada orang yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Saya bertobat Bapak Ibu. Saya berkata, Tuhan, saya mengaku Tuhan, saya orang berdosa Tuhan. Saya mengaku saya orang berdosa. Saya mau bertobat. Itulah langkah pertamanya Bapak Ibu. Setelah saya mengaku saya bertobat, saya katakan, saya percaya bahwa Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat pribadi saya. Dan saya mengundang kau masuk ke dalam hati saya. Menjadi Tuhan, menjadi penguasa tunggal dalam hidup saya. Bapak Ibu, semenjak itu, saya mengalami banyak perubahan hidup. Ya, walaupun ada sebuah proses. Tapi Bapak Ibu salah satu yang saya mengalami mujizat adalah saat itu juga saya bisa lepas dari yang namanya rokok. Semenjak saya berdoa di SMA itu, dari SD sampai SMA kelas 1 Bapak Ibu Saudaraku, saya merokok terus. Tapi waktu saya berdoa, bertobat Bapak Ibu Saudaraku, dan mengundang Yesus masuk ke dalam hati saya menjadi Tuhan dan Juru Selamat pribadi saya, ada mujizat. Semenjak hari itu, saya memutuskan berhenti. Dan sampai hari ini Bapak Ibu Saudara, saya tidak pernah merokok lagi. Ada godaan pernah terjadi. Tapi syukur kepada Allah, Allah berikan kemenangan. Karena orang yang dalam Yesus lebih daripada pemenang. Ayat yang terakhir saya akan bacakan dalam Roma Bapak Ibu Saudaraku, pasal yang ke-10. Ayat yang ke-9. Saya akan bacakan. Roma pasal 10 ayat 9 dan 10. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan
dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Bapak Ibu, dengan hati orang percaya, dan apa katanya? Dan dibenarkan. Dengan mulut orang mengaku, dan apa katanya? Diselamatkan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Bapa di surga, hari ini kami datang kepadamu Tuhan. Walaupun secara online Tuhan, tapi kami percaya ini bukan program tahunan Tuhan. Kami percaya tidak ada satupun yang kebetulan Tuhan. Kalau aku berjumpa dengan orang-orang yang kau telah pilih Tuhan, untuk masuk ke tunas bangsa. Mereka juga telah memilih dan mengambil keputusan untuk ada di tunas bangsa untuk saat ini Tuhan. Kami berdoa Tuhan, bekerjalah untuk mendatangkan kebaikan Tuhan. Kalau ada Tuhan, hari ini mungkin Tuhan yang menyaksikan tayangan online ini, mereka menyadari Tuhan bahwa mereka belum pernah mengundang secara pribadi, belum pernah bertobat secara pribadi, belum pernah mengaku secara pribadi bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Dan ketika mereka mendengar firman ini, mereka meresponinya Tuhan. Dan mereka berkata, Pak Oktri, saya orang berdosa. Pak Oktri, saya selama ini agamanya Kristen, tapi dari kecil saya tidak pernah mengetahui bahwa perlu ada yang namanya kelahiran baru. Hari ini Pak Oktri, saya mau supaya saya punya hidup yang baru, supaya saya punya keselamatan, supaya saya ketika meninggalkan dunia ini, saya tahu kemana saya pergi, yaitu ke rumah Bapa di surga. Kalau engkau orangnya, taruh tanganmu di dada dan ikuti doa saya. Katakan, Tuhan Yesus, hari ini saya mengaku bahwa saya adalah orang berdosa. Tuhan Yesus, saya bertobat. Ampuni dosa saya. Sebut dosanya, Bapak. Dosa apa yang engkau terus lakukan dan kau mau meninggalkan dosa itu? Sebut. Saya beri waktu. Ada anugerah Tuhan. Ada kasih karunia Tuhan mengalir. Darahnya yang tertumpah di atas kayu salib mulai membasuh hatimu. Kasihnya yang begitu besar mulai mengalir. Dan rohnya mulai bekerja di dalam hatimu. Katakanlah, Tuhan Yesus, saya percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat saya. Saya mengundang kau, masuklah ke dalam hati saya, menjadi Tuhan, menjadi penguasa tunggal dalam hidup saya. Tuhan Yesus, saya bersyukur Engkau beri saya keselamatan. Saya bersyukur bahwa masa lalu saya, Tuhan, saya tidak bisa ubah. Tapi masa depan yang baru Engkau sediakan. Terima kasih. Izinkan saya berdoa untuk Bapak Ibu. Tuhan, mereka yang telah menaruh tangan di dada, maupun juga mereka yang telah Tuhan percaya kepada Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat hidup mereka sebelumnya. Hamba-Mu berdoa supaya mereka boleh terus bertumbuh Tuhan. Karena keselamatan ini adalah sebuah dasar yang paling dalam. Dasar yang terutama Tuhan. Untuk mereka membangun hidup mereka menuju keserupaan dengan Kristus secara kenyataan. Bapa di surga, kalau ada yang mereka Tuhan mungkin saat ini juga dalam kondisi lemah. Kalau ada yang saat ini mereka juga mungkin Tuhan sudah pernah lahir baru, tapi saat ini mungkin hidupnya Tuhan mulai pahit, mulai Tuhan melakukan
banyak dosa lagi. Tuhan bekerjalah seperti Engkau menghampiri Petrus Tuhan. Dan Kau berkata, Petrus, apakah Engkau mengasihi aku? Biarlah Tuhan, pertanyaan yang sama Tuhan, Engkau tanya kepada setiap kami yang sedang hilang, supaya kami kembali kepada Engkau Tuhan. Hari ini Tuhan, kami berdoa, supaya Tuhan boleh menyempurnakan apa yang kami kerjakan. Berkati terus Tuhan, sesi demi sesi. Kami tahu secara online tidak mudah, tapi kami percaya, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku, kita akan bertemu di sesi yang kedua. Tuhan Yesus memberkati.